peliharaan dan pertolongannya yang luar biasa yang telah memampukan kita menjalani satu minggu ini dengan kemenangan-kemenangan iman. Saya percaya tidak mudah di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang semakin kompleks. Tuhan memberi kita kemenangan, Tuhan memberi kita sukacita, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melewati setiap harinya. Walaupun kita tahu tidak mudah, ada yang harus mengalami sakit, harus menjalani isolasi mandiri, kebutuhan-kebutuhan hidup semakin besar, semakin banyak, semakin mahal gitu ya, karena dampak dari apa yang terjadi di dunia ini, sehingga kehidupan semakin berat, semakin sulit. Tetapi kita bersyukur kita terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, minggu yang kedua di tahun 2022 bulan Maret. Kita bersyukur kita diizinkan untuk ada dalam kondisi yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan pagi ini kita mau datang menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia, sebagai ungkapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saya juga percaya pasti banyak kesaksian hari ini yang mengungkapkan bagaimana kecintaan, kebaikan Tuhan atas hidup kita sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah, dan kiranya kasih karunia Allah akan terus melimpah dan memberi kekuatan, memampukan kita tetap mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kiranya ayat ini mendorong kita sekalian untuk memiliki kerinduan mengagungkan Tuhan lewat pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian kita di hadapan Tuhan. Pujian glory, glory, haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Sekali lagi pujian ini yang akan mendorong kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Seperti Mazmur 150, semuanya memuji Tuhan, termasuk kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Ibadah kita pagi ini. Mari saya jemput saudara yang di dalam gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu, segala anugerah, dan segala karya-karya kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong kami melewati setiap hari. Engkau memampukan kami berjuang dan kuat di dalamnya. Engkau memberi kemenangan iman dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ada sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu. Dan kami mau menaikkan ucapan-ucapan syukur kami
lewat ibadah dan penyembahan kami. Inilah bakti kami kepadamu Bapa, sebagai bukti kami menyembah dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Untuk itu berkati kami sekalian, kuduskan hidup kami, layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu, sehingga pertemuan kami pagi ini bukan saja pertemuan secara kelompok di dalam sebuah persekutuan, namun pertemuan secara pribadi kami dengan Allah kami, yaitu Yesus. Sehingga pagi ini, walaupun kami ada dari rumah kami masing-masing dan kami bertemu secara virtual, tetapi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Allah kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan rangkaian acara ibadah kesucian Minggu tanggal 13 Maret 2022 pagi ini. Di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kiranya kemuliaan dan berkat surgawi turun memenuhi kami sepanjang ibadah ini, dan kami mengalami kekuatan baru di dalam segala anugerah itu. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27 yang akan dibacakan oleh Bapak Mayor Mardi Yudi. Dipersilahkan pembacaan firman Tuhan Yohanes 19 ayat 26 dan 27 oleh Bapak Mayor Mardi Yudi. Apakah mikrofonnya sudah terbuka, Bapak Mayor? Belum ada suara, Pak. Ya. Dipersilahkan, Bapak Mayor, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak Mayor Mardi Yudi yang sudah menyampaikan atau membacakan bagian firman Tuhan. Terima kasih banyak pembacaan dari Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan lanjutkan, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 159. Oh betapa ajaib perubahan hatiku. Nyanyian ini akan dipimpin oleh kandidat Ferry Handika dan mengantar kita dalam acara kesaksian. Seperti saya katakan di awal bahwa saya percaya minggu ini banyak pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana kemenangan-kemenangan iman sudah kita alami. Baik itu yang menjalani isolasi mandiri, kita yang harus berkutat dengan pekerjaan di tengah-tengah pandemi, kita yang harus mencukupi kebutuhan di tengah-tengah naiknya harga di mana-mana, dan kebutuhan yang semakin sulit didapatnya.
Ya, sebagai contoh, ibu-ibu rumah tangga bergumul, susah nyari minyak goreng. Contohnya aja itu yang. Belum lagi yang lain ya, semua naik. Nah, saudara-saudara, pengalaman iman kita bisa bertahan sampai hari ini. Saksikan itu menjadi kekuatan untuk kita sekalian. Silakan kandidat Ferry Handika akan memimpin nyanyian nomor 159, kesaksian untuk kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 159 untuk menghantar kita masuk dalam ruang kesaksian. Saya berikan kesempatan untuk kita bersaksi. Oh, betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Sukacita hatiku bertemu terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Saya berikan kesempatan untuk kita yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Iya, kalau tidak ada, pada pagi hari ini saya akan mengambil bagian pertama untuk bersaksi bagaimana pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang Ia telah nyatakan bagi kehidupan saya secara pribadi. Saya bersyukur kepada Tuhan, kurang lebih 6 bulan lebih saya berada di tempat ini. Tuhan sudah memelihara kehidupan saya, baik saya dalam pelayanan dan keseharian saya di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 1 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kehidupan saya dalam sakit penyakit yang saya alami juga. Terima kasih kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu saya mengalami kelemahan tubuh, yaitu sakit gigi. Sakit gigi luar biasa sakitnya ya, luar biasa sakitnya. Sehingga saya tidak bisa makan, menelan makan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menolong kehidupan saya dan memberikan perlahan-lahan untuk kesembuhan. Dan minggu kemarin lagi saya diizinkan Tuhan untuk mengalami kelemahan tubuh lagi, yaitu demam. Demamnya entah kenapa dan luar biasa sakitnya sehingga kepala saya sakit dan gigi saya juga sakit, sehingga ketika saya dikasih makanan sama Ibu Mayor, saya sudah mulai mau menangis ya. Mau menangis karena kenapa? Saya mau makan tapi gigi saya sakit. Saya tidak mau makan, saya juga lapar dan ingin juga sembuh. Dan luar biasa sakitnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memampukan kehidupan saya. Dan saya juga bersyukur sama Bapak dan Ibu Mayor yang telah merawat saya sedemikian rupa, memberikan makanan-makanan yang baik untuk kesehatan saya. Saya sangat bersyukur, kedua hamba Tuhan sangat peduli kehidupan saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka karena saya melihat bahwa kepedulian mereka kepada saya itu sangat luar biasa. Itu yang menjadi kesyukuran saya kepada Tuhan Yesus, karena di mana saya berada, Tuhan selalu memelihara kehidupan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melangkah,
berdiri pun saya tidak mampu. Tetapi karena Tuhan memelihara kehidupan saya, dialah yang memampukan kehidupan saya sampai saat ini. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang peduli kepada saya. Demikian kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati. Kita nyanyikan ayat yang kedua, masih saya berikan kesempatan untuk kita menyaksikan kasih Tuhan. Tinggalkan jalan dunia yang fana, sejak aku terima Yesus. Serta rantai dosa telah putus semua, sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Ya, kalau tidak ada, kita nyanyikan ayat yang keempat sebagai kesaksian kita bersama. Betapa senang berjumpa di surga, karena aku terima Yesus. Aku berani maju dalam sukacita, karena aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Terima kasih banyak kandidat Ferry Handika yang sudah memimpin acara kesaksian dan juga menyampaikan kesaksian. Waktu kandidat sampaikan kepada saya sakit gigi, saya pikir giginya berlubang atau bagaimana. Saudara, karena memang usia di atas 20 tahun kan masalahnya ya gigi berlubang, gigi copot, dan lain, gigi pecah dan lain sebagainya. Tapi saya cukup kaget, ternyata gigi belakang baru tumbuh. Jadi saudara, pecahnya gusi bagian belakang itu yang membuat kandidat memang kesakitan luar biasa, dan sekaligus dua-duanya kanan kiri. Sehingga itu membuat dia hampir 1 minggu mengalami kesulitan untuk menelan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, sudah proses pertumbuhannya sudah sempurna, ya sudah selesai, giginya tumbuh sempurna dan sudah tidak lagi sakit. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Juga terima kasih hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat sudah mendukung kandidat sehingga minggu kemarin ketika dia tidak bisa bergabung dengan kita, kami yang di Korof ketemu tatap muka ya, tidak bisa dia tatap muka karena dia masih sakit, tetapi puji Tuhan atas dukungan doa dari semuanya ia sudah sembuh dan saat ini ada bersama dengan kita. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita di layar yang handphone atau laptop Bapak Ibu saudara. Sudah tertera barcode QR Korps 2 persembahan Korps 2 Bandung. Jadi Bapak Ibu dapat men-scan dengan aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu. Apakah itu uang elektronik, OVO, GoPay, Link Aja, dan juga salah satu aplikasi saya lupa ya. Dan juga kalau Bapak Ibu memiliki mobile banking, di layar mobile banking di home pertama itu Bapak Ibu ada tulisan scan, Bapak Ibu bisa scan di situ. Atau di aplikasi belanja online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya yang ada uang elektronik di dalamnya, Bapak Ibu bisa men-scan. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Tokopedia, di link di Shopee, di Lazada, di situ ada scan barcode, silakan di-scan, nanti akan muncul. Yang penting ada uang elektronik yang ada di dalamnya. Apakah ShopeePay, apakah GoPay, apakah OVO, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga dan pekerjaan. Nyanyian nomor 426 akan mengiringi kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang patut ku berikan?
apa yang patut ku berikan dan berbuat untuk Tuhan. Talenta serta waktuku bawa di kakimu, Yesus, ku mempersembahkan diriku di mezbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Ayat yang kedua. Apa patut ku berikan dan berbuat untuk Tuhan. Yesus, ku dengar dan turut panggilanmu dan Yesus, ku mempersembahkan diriku di mezbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan, baik itu melalui online, scan QR, atau transfer ke rekening Bank Korops, atau yang diberikan langsung di Korops. Terima kasih untuk semua persembahan itu, baik itu persembahan mingguan kita maupun persembahan perpuluhan yang kita berikan. Saya percaya bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan, justru sebaliknya. Kita semakin diberkati Tuhan karena kita belajar untuk memberi dengan benar di hadapan Tuhan, 1/10 dari apa yang Tuhan beri, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan, supaya ini menjadi kekuatan untuk kita melangkah bersama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pertengahan ibadah ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan segala persembahan-persembahan kami, baik itu persembahan mingguan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami. Kami bawa semuanya itu di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami karena kekuatan dan anugerah Tuhan, kemenangan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga setiap hari kami terus semakin menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dan memakai segala ladang-ladang yang kami miliki, yang kami usahakan menjadi sarana Tuhan memberkati kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami yang kami berikan, baik itu secara langsung, secara online dengan menggunakan scan QR atau transfer rekening. Kami mohon Tuhan memberkati sarana apapun yang kami pakai. Kiranya itu diberkati Tuhan, sehingga persembahan ini memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mendengar kesaksian dari kandidat, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam menolong kesehatan kandidat. Mengalami anugerah Tuhan pemulihan, sehingga ketika ia sakit, ia bergantung dan berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu, dan Tuhan nyatakan kesembuhan baginya. Hal ini juga dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan yang lain, yang pada minggu ini mengalami isolasi mandiri, dan Tuhan sudah menjawab doa kami, menjamah mereka sehingga mereka sudah sembuh. Saat ini ada yang masih menjalani isolasi mandiri. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan pun sedang bekerja menjamah dan menyembuhkan mereka. Anggota lansia kami
yang saat ini sedang menikmati usia lanjut mereka di rumah mereka dalam kondisi fisik yang semakin melemah, kami tahu Tuhan Yesus juga menguatkan, Tuhan menolong mereka sehingga mereka mengalami kesegaran, kekuatan baru setiap hari. Bapa di surga, saatnya kami mendengarkan berita firman Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Mayor Murgiati Yudi yang Kau utus untuk berbicara bagi kami dan membawa kami memahami dan mengerti maksud kehendak-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Kuduskan hamba-Mu, bungkus hamba-Mu dengan kemuliaan dan kuasa-Mu, sehingga ketika hamba-Mu berdiri di hadapan jemaat Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, firman Tuhan disampaikan, sebab Engkau meletakkan kenabian baginya pagi ini untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan firman itu kepada kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hanya karena kekuatan kuasa Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, hamba-Mu dapat berkata-kata dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sekalian, umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman, dipersiapkan telinga kami, hati kami, dipersiapkan untuk dapat mendengar seperti seorang murid, bersikap seperti seorang murid. Sehingga firman itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi akan tertanam di hati kami, tumbuh subur dan mengeluarkan buah. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Sarana-sarana yang kami gunakan, kami mohon Tuhan memberkati, kuduskan semuanya. Pusatkan hati dan pikiran kami Bapa, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mayor Murgiati Yudi. Haleluya. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui virtual, dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Korops, kita bisa bertemu walaupun beberapa ya. Tapi terima kasih untuk penyangkalan diri. Saya percaya Bapak Ibu di rumah, Om, Tante, anak-anak sekalian diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada minggu ini yaitu menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Kemudian subtemanya adalah bejana kekudusan mendapatkan kasih sayang di kayu salib. Pembacaan Alkitab terdiri dari 2 ayat dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kembali saya akan membacakannya bagi kita. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita masih sudah diperdengarkan tentang khotbah bagaimana perkataan Yesus di kayu salib. Tentang pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian keselamatan, dan hari ini lagi, masih Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Kita mendengarkan perkataan yang menunjukkan lagi-lagi, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, dan secara khusus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pembacaan Alkitab hari ini lagi-lagi menunjukkan bahwa di kayu salib Yesus menunjukkan kasih. Yesus menunjukkan kasih sayang. Di sini kita melihat bahwa saudara-saudara, di dalam kesakitan, di dalam penderitaannya, ketika Yesus masih terpalang di kayu salib, saudara-saudara, betapa sakitnya, betapa menderitanya dia. Yesus tidak melupakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sekali lagi saudara-saudara, ketika Yesus dalam kesakitannya terpaku di kayu salib, tangan dan kakinya, kepalanya kena mahkota duri, saudara-saudara, kita melihat bahwa di dalam kesakitannya, penderitaannya, Yesus
tetap mengingat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Saudara-saudara, paling mudah bagi kita kalau kita menderita, kalau kita kesakitan, kita akan fokus dengan penderitaan kita. Kita fokus dengan kesakitan kita. Kita mungkin tidak terlalu mengingat orang-orang yang di sekeliling kita. Tetapi Yesus, saudara-saudara, bacaan pagi hari ini menunjukkan betapa Dia tidak melupakan orang yang ada di sekelilingnya. Betapa Yesus mengasihi. Dalam ayat yang ke-26, ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatakanlah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara-saudara, Yesus tetap mengingat kepentingan orang lain. Dalam hal ini, dalam ayat yang ke-26, mengingat ibunya. Saudara-saudara, kita pasti dapat memahami kesedihan ibu Yesus, Maria, dan juga hati daripada Yesus. Duka cita yang mendalam yang dialami oleh Maria ibunya, saudara-saudara. Yesus sangat memahami bagaimana anaknya, Yesus itu, saudara-saudara, disalib. Tentu seorang ibu akan begitu sangat berduka cita. Dan Yesus memahami hati ibunya. Kemudian Dia katakan, ketika bersama-sama di dekatnya, bersama dengan murid yang dikasihinya, saudara-saudara, Alkitab menunjukkan bahwa itu adalah Yohanes. Kemudian dikatakan, "Ibu, jangan sedih, jangan berduka, itu ada anakmu juga." Saudara-saudara, betapa Yesus sangat peduli dengan ibunya. Betapa Yesus sangat peduli dengan keadaan yang di sekelilingnya. Di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, Dia tidak melupakan ibunya. Dia tidak melupakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia katakan, "Ibu, jangan sedih, ada anakmu yang lain, ya. Ini anakmu." Dan kemudian kepada murid yang dikasihnya, Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat ibunya sangat berduka cita, Dia katakan, "Ibu, inilah anakmu. Kamu enggak sendirian, Ibu. Engkau enggak sendirian. Ada orang lain, ya. Ada anak-anak lain, ya, saudara-saudara." Yohanes, murid yang dikasihnya, supaya ibunya tidak sendirian, tidak merasa sendirian. Saudara-saudara, ini dapat kita pahami. Dan kemudian lalu Yesus berkata, tidak hanya kepada ibunya, tetapi kepada murid yang dikasihnya, "Inilah ibumu." Yesus dapat memahami keadaan yang di sekelilingnya, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang di sekelilingnya begitu berduka cita ketika dia menerima penderitaan. Tetapi lagi-lagi di sini kasih sungguh-sungguh dinyatakan di dalam Yesus Kristus, bahwa memang betul Dia datang itu untuk menyatakan kasih-Nya, dan salib itu adalah lambang kasih Allah akan umat manusia. Dan bacaan pada pagi hari ini menunjukkan secara real, saudara-saudara, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang sakit, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya pada bacaan pagi hari ini. "Ibu, engkau tidak sendirian. Muridku, engkau tidak sendirian. Terimalah dia sebagai ibumu. Ibu, terimalah dia sebagai anakmu." Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ayat yang ke-27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, pelajaran yang kita petik pada pagi hari ini adalah, yang pertama, mari kita menaruh hormat dan kasih kepada orang tua. Pada bacaan Alkitab hari ini kita ditunjukkan bahwa Yesus menaruh hormat dan kasih kepada ibunya, kepada orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Bagi kita yang masih memiliki orang tua, masih ada papa dan mama, ucapkan berkat untuk orang tua kita. Nyatakan kasih untuk orang tua kita. Hormati mereka, dengarkan nasihatnya, mumpung masih bersama dengan orang tua.
Ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat status di WA, ya, status di WA. Kemudian seorang anak yang kehilangan ayahnya, ya, kehilangan orang tuanya. Kemudian dia pasang status, berbahagialah mereka yang masih bersama dengan orang tuanya. Kita dapat merasakan, memahami duka cita ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Dan pada pagi hari ini saya mengajak, mengingatkan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang masih memiliki orang tua, papa, mama, hormatilah dia, kasihilah dia, doakanlah dia, jangan membangkang, ya, turutilah dia. Dan kemudian saudara-saudara, kalau kita masih bersama dengan anak-anak kita, kasihilah anak kita, sayangilah anak kita. Dan kemudian di dalam teman, rekan sekerja, pelayanan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam hal ini saudara-saudara, sangat dalam makna dari kata-kata Yesus ketika dia di kayu salib yang menunjukkan kasihnya. Dalam penderitaannya dia peduli dengan orang lain. Demikianlah juga diajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain, untuk mengasihi kepada orang lain, menopang satu dengan yang lain. Saudara-saudara, sebagaimana kesaksian kandidat, terima kasih ya kandidat untuk kesaksiannya, bahwa kalau dia ada sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan dia kandidat Ferry Handika bisa berdiri, itu semata-mata anugerah Tuhan. Mari kita gunakan anugerah Tuhan itu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Apakah ada di antara kita, bapak, ibu, anak yang tidak mengasihi anaknya, atau anak mengatakan, oh papa saya rewel, ibu saya cerewet, saya nggak suka, saya pengen pergi dari rumah. Oh no, jangan, ya, jangan, ya. Dan bagi kita, anak-anakku yang di panti asuhan, hormatilah pengasuhmu, mereka adalah orang tuamu. Anak-anakku yang di sekolah, guru-guru adalah orang tuamu, hormatilah mereka. Inilah pelajaran yang kita petik pada pagi hari ini, untuk menghormati orang tua, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Acara ini tidak akan berlangsung dengan baik yang di virtual maupun di rumah, di sini saudara-saudara, kalau tidak terkait dengan pribadi-pribadi orang-orang yang ada terlibat di dalamnya. Saudara-saudara, ada pemain musik, ada yang fasilitator IT, semuanya bekerja sama. Itu menunjukkan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, kasihilah orang tua kita, sesama kita, mumpung masih ada waktu, ya. Saudara-saudara, di dalam pengalaman pelayanan saya ini sangat membekas, saudara-saudara. Ketika dalam pelayanan memimpin ibadah pelepasan satu kali, saudara-saudara, kemudian ketika saya memimpin, ada seorang anak yang rupanya memang ketika ayahnya meninggal, saudara-saudara, tidak ada di tempat, ya, dia tidak melihat, tidak mendampingi. Jadi ketika ayahnya sudah terbujur kaku, kemudian dipeti, saudara-saudara, anak ini datang. Kemudian dia memeluk ayahnya, menggoncang-goncang badan ayahnya, dia menciumi, dia menangis dengan keras. Saudara-saudara, pada saat itu saya melihat, ya Tuhan, betapa berartinya ketika kita masih hidup dengan orang tua. Kalau ada orang tua, hormati, sayangi, cium dia selagi masih hidup, ya. Tapi kalau sudah meninggal, walaupun kita menangis, walaupun kita meraung, oh ayah ampunilah saya, oh ayah saya tidak mendengarkan, sudahlah, tidak ada gunanya lagi, ya kan? Jadi selama kita dikasih kesempatan hidup, mari kita saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita tidak ada dalam peristiwa ketika Yesus disalibkan pada waktu itu. Tapi kita dapat mengambil keputusan pada pagi hari ini untuk mendengarkan kata Yesus, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Di atas segalanya kita mengasihi Allah kita. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk menyatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kuat kuasanya kita dimampukan mengasihi orang tua kita, sahabat kita, keluarga kita. Dan jangan lupa saudara-saudara, di dalam pembacaan ini Yesus tidak hanya peduli kepada orang-orang di sekelilingnya, tetapi
bahkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada dia, penjahat di sampingnya, saudara-saudara. Yesus menunjukkan kasih-Nya. Salib merupakan lambang daripada kasih Allah, dan kita diminta untuk melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian nomor 107. Saat kita akan merenungkan kasih Allah, kasih kepada sesama, yang akan dipimpin oleh Mayor Hesti Yamta Harjana. Nyanyian nomor 107. Jikalau kami dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan telah dibagikan bagi kita sekalian, mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Maka saat ini mari kita merenungkan firman itu. Mari kita meresponinya dalam hidup kita masing-masing. Kalau Allah begitu mengasihi kita, bahkan memberikan hidupnya bagi kita di atas kayu salib, maka saat ini kita pun dituntut bagaimana kita mengasihi orang lain. Kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, atau siapapun yang bersama-sama dengan kita. Kemudian kita juga mengasihi orang yang ada di luar dari kehidupan kita, yang ada di luar sana. Begitu banyak orang yang membutuhkan kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk kita melakukannya. Tetapi ketika kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, maka mari kita juga meresponinya dalam hidup kita dengan memberi kasih, tanpa memilih siapapun, tetapi kita mengasihi dengan tulus. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 107. Ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan, meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain, dan pada seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Kalau kami yang tak sempurna dapat beri kasih yang benar kepada yang tak selalu ramah dan masih menolong mereka, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pemain musik akan melantunkan pujian ini. Ada kesempatan bagi kita masing-masing bersaat teduh, berdoa secara pribadi, merenungkan bagaimana Tuhan begitu
kasih-Nya besar atas hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita pun dapat mempraktekkan kasih itu. Yang kita mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, bapak dan ibu kita, mertua kita, anak-anak kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan ayatnya yang keempat dari pujian ini. Kalau kami dapat bersuka dengan mereka yang senang hati, kalau kami dapat menyeka air mata dari yang sedih, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk bagian firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kami sekalian, yang mengingatkan kami bagaimana kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kalau kami melihat diri kami, siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami hanyalah seorang yang patut dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar itu, maka Engkau mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Engkau memberikan diri-Mu ganti untuk dosa-dosa kami. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu Mayor Murgiati yang sudah menjadi berkat besar bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh Engkau terus memberkati hamba-Mu, mengembalikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, lewat kekuatan dan kesehatan, memberkati keluarga, memberkati Mayor Mardiudi bersama anak kekasih cinta, dan juga memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan di kantor pusat Bandung. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa ketika kami menjalani kehidupan, kami seringkali lupa untuk kami mempraktekkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ini telah diingatkan kepada kami pagi ini, kami kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kami sungguh-sungguh boleh mengasihi orang lain
Yang kami mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, orang tua kami, mertua kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, dan bahkan siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami tanpa pamrih, sebagaimana Engkau mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Tolong kami untuk kami pun dapat melakukan itu bagi orang lain. Bapa dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Korops 2 Bandung. Mulai dari anak bayi sampai kepada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dari arasmu yang maha tinggi Tuhan, Engkau memandang seluruh jemaat-Mu. Secara khusus bagi kami yang hadir secara virtual pada pagi hari ini, maupun kami yang ada di ruangan gereja ini. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kami. Bapa di surga, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada tantangan, persoalan, bahkan sakit penyakit yang kami alami. Kami bawa kepada Tuhan, karena kami percaya dengan sungguh di dalam tangan Tuhan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, topang kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sampai saat ini masih sulit untuk kami melakukan segala sesuatunya. Begitu banyak dampak dari COVID-19 yang harus kami alami. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah terus ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan ketika kami sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan kami alami. Lanjutkan karya-Mu Bapa bagi seluruh jemaat-Mu yang tergabung di Korops 2 Bandung. Sehingga setiap waktu, setiap saat kami terus hanya memandang kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, jika Engkau mendapati saat ini ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keluarga mereka, bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, mari Engkau hadir Bapa, mari Engkau membuka jalan bagi mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Jika ada di antara mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami, Tuhan, Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu Mayor Mardi Yudi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu karya-Mu terus terjadi bagi hamba-Mu. Tuhan, lanjutkan karya-Mu, itu jamahan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu Mayor Mardi Yudi, sehingga hamba-Mu boleh pulih dengan sempurna. Setiap pengobatan, bahkan terapi-terapi yang dilakukan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pakai itu untuk menjadi sarana kesembuhan yang sempurna bagi hamba-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang baru saja menjalani isolasi mandiri, keluarga Letnan Kolonel Made Sadia Lempit, terima kasih Tuhan, karena kami tahu jamahan Tuhan juga sudah terjadi bagi keluarga hamba Tuhan ini. Saat ini keluarga Mayor Dian Tuhumuri juga masih dalam isolasi mandiri, dan pada hari esok mereka akan melakukan tes. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi keluarga hamba-Mu ini. Kami percaya bahwa kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Baik Mayor Hani Tuhumuri, Mayor Dian Tuhumuri dan anak-anak dijaga, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bapa dalam kerajaan surga, para orang-orang tua kami
dalam usia lanjut mereka Tuhan. Kami terus berdoa, kami memohon, biarlah Engkau terus memberkati para orang tua kami. Di tengah usia lanjut, kami percaya bahwa ada hal-hal yang sering kali mereka alami, baik kelemahan-kelemahan tubuh maupun mungkin ada rasa kesepian yang mereka alami. Tetapi kami percaya dengan kehadiran Tuhan, dengan kehadiran anak-anak, cucu, menantu di sekitar mereka, kami tahu bahwa itu adalah kekuatan tersendiri bagi mereka, penghiburan tersendiri bagi para orang tua kami. Sehingga ketika mereka menjalani usia lanjut ini, mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami semua yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, kami hanya mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu yang ada di hadapan kami percaya bahwa Tuhan akan menopang kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menjaga, memelihara kami, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Ini doa kami. Inilah kehidupan kami yang kami bawa sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih banyak Mayor Murgiati Yudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga Ibu Mayor Restiana dan Kandidat Ferry yang sudah membantu memimpin acara, juga semua orang muda yang mainkan alat musik, yang mengoperasikan multimedia baik yang di bawah, di balkon, dan juga singer Ibu Yul. Terima kasih banyak untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Warta Korop, saya sudah mengirimkan secara PDF di WhatsApp grup, baik itu grup Korps 2, grup unit yaitu PKW, PKLU, GPS dan guru sekolah minggu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan di WhatsApp grup masing-masing, dan Warta Korop sudah ada di sana secara online. Jadi saya hanya akan membaca bagian-bagian yang penting untuk mengingatkan supaya kita bisa memperhatikan itu, kan kalau lupa bisa kembali membuka di WhatsApp grup masing-masing. Yang pertama, jadwal ibadah atau jadwal kegiatan untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu, yang pertama hari Selasa jam 7 malam saya mengundang seluruh opsir setempat baik orang dewasa dan orang muda untuk bergabung secara virtual untuk mengadakan rapat bersama dengan saya. Jadi hari Selasa malam jam 7 nanti link Zoom akan saya kirimkan pada Selasa siang. Selasa untuk bergabung secara virtual dalam rapat Korps dengan saya. Jadi untuk seluruh opsir setempat, pemberitahuan resmi untuk semua opsir setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Rabu jam 7 malam akan ada kelas prajurit, persiapan untuk ditabiskan pada acara ibadah Paskah. Jadi mohon dukungan doa untuk kurang lebih ada 15 calon prajurit yang akan ditabiskan, dan mohon dukungan doa untuk acara ini karena nanti acara ini langsung akan dipimpin oleh Sekum dan pemimpin pelayanan wanita, sekretaris pelayanan wanita teritori, Letnan Kolonel Cedric dan Lynn Hill. Jadi mohon dukungan doa supaya semua rencana ini dapat berjalan dengan baik. Hari Kamis tanggal 17 Maret ibadah PKW, Persekutuan Kaum Wanita, akan dipimpin oleh Kandidat Kikilwe dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Sastil Lempit. Ayat masnya kata tinggi atau maha tinggi. Jadi kaum wanita bisa mempersiapkan ayat mas ini, kata tinggi atau maha tinggi. Kemudian hari Jumat ibadah GPS akan dipimpin oleh pembawa suluh Yohana Poa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Grace Sarman. Ayat atau temanya adalah berdoa untuk kebutuhan hidup dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kemudian hari Sabtu ibadah persekutuan doa pagi. Ibadah doa pagi pada jam 6 pagi akan dipimpin oleh Mayor Dian Adiana Tuhumuri. Dan ibadah kesucian minggu depan tanggal 20 Maret akan dipimpin oleh para kandidat. Ada 3 kandidat di sini, yaitu kandidat Ferry Handika, kandidat Kikilwe, dan kandidat Demetrius.
Para kandidat akan memimpin acara dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Nancy Sangi dengan dengan subtema keterpisahan di atas kayu salib. Pembacaan dari Matius pasal 27 ayat yang ke-46 dan Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Kemudian untuk diingatkan juga, hari Sabtu tanggal 19 Maret pukul 17 atau 5 sore, seluruh opsir setempat diundang untuk mengikuti ibadah KKR opsir setempat seteritori. Jadi hari Sabtu jam 5 sore menggunakan uniform lengkap. Apabila memiliki jas PDU 1 silahkan, kalau enggak safari, kalau tidak baju harian, laki-laki berdasi, yang pasti adalah harus menggunakan uniform ya. Hari Sabtu pada pukul 17 atau 5 sore tanggal 19 Maret. Jadi ini untuk seluruh opsir setempat, baik orang muda maupun orang dewasa. Kemudian yang selanjutnya mengenai ucapan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Yang pertama, untuk tanggal 14, Ibu Martia Kartikasari, salah satu staf guru di sekolah. Kemudian tanggal 15, Saudara Anton Rizal, pemusik kita. Yang ketiga, tanggal 15 juga Mayor Grace Arman. Ya, Mayor Grace Arman minggu ini akan berulang tahun. Tanggal 17, Bapak Enji Endro Sutopo atau Bapak Indro. Tanggal 18, anak Muhammad Rizky atau Rizky dari LKS Maranatha. Jadi mereka yang akan berulang tahun pada sepanjang minggu ini dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Selamat berbahagia untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Untuk pembacaan Alkitab, saudara bisa perhatikan di Warta Korops, tuntunan pembacaan setiap harinya sudah ada. Saya percaya bahwa kita semua mengikutinya dan terus jalani pembacaan secara teratur supaya nanti akhir tahun kita selesai membaca Alkitab secara penuh. Ya, jadi kalau saudara-saudara rasa bosan, ya, saya tahu itu masalah utamanya, tapi lawan itu supaya kita bisa menyelesaikan pembacaan itu ya. Kemudian untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan secara online, saudara dapat menggunakan QR yang ada di Warta Korop bagian belakang ya, dari Warta Korop yang paling terakhir. Di situ ada QR yang diberikan, saudara bisa scan. Dan saudara bisa juga menggunakan transfer, ada nomor rekening sudah ada tercantum di sana, atau saudara bisa memberikan secara langsung ke Korops. Terima kasih untuk semua persembahan-persembahan itu. Kemudian saudara-saudara jaga protokol kesehatan terus. Untuk saudara-saudara yang ke Korops, mohon untuk saudara semua mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi, karena seperti yang dulu saya sampaikan dan saya mengingatkan lagi bahwa ketika masuk ke Korops, saudara harus scan Peduli Lindungi sebagai cara untuk kita memproteksi diri. Kalau scan Peduli Lindungi itu akan bertanda kuning, merah atau hitam, berarti Bapak Ibu Saudara ada dalam sedikit kesulitan. Jadi apakah saudara suhunya tinggi atau saudara masih dalam keadaan belum negatif, atau saudara mungkin masih sudah terpapar dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk proteksi diri. Kemudian saudara-saudara bisa juga menggunakan aplikasi itu untuk memohon bantuan. Ada dokter yang disiapkan di sana. Kemudian saudara juga bisa menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi sangat membantu sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi, bisa secepatnya mendownload aplikasi itu di Play Store, dan itu dapat menjadi sarana yang cukup menolong kita sekalian. Tapi lebih daripada itu, jaga protokol kesehatan. Untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent, alangkah baiknya saudara ada di rumah. Pekerjaan sedapat mungkin kalau bisa dilakukan dari rumah kita mengurangi kerumunan supaya kita menjaga diri terus. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan, doa dan perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara bagi pelayanan di Korops, bagi kami sekalian, dan juga bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Demikian Warta Korops, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk pengumuman yang disampaikan, kiranya kita mendukung di dalam doa. Bapak Ibu yang di Koros, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu kor, di tangannya, masa depanku pun di tangannya.
baik di tangannya. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa yang di surga. Terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh beribadah. Kiranya pujian, doa-doa kami, kesaksian, firman Tuhan, semuanya itu menguatkan kami. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih bagi semua hal yang terjadi. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami mohon Engkau mengampuni kami. Sebelum kami berpisah dengan saudara-saudara kami satu dengan yang lain, sebelum kami meninggalkan tempat ini sekali lagi, kami menyerahkan pelayanan Koros 2 Bandung ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan memberkati setiap kami. Kami selalu mendukung dalam doa bagi opsir pemimpin kami, Mayor Agus dan Hesti Yamtaharjana. Engkau memberkati kedua putra mereka, Rian dan Faid. Engkau memberkati bagi kandidat yang ada di dalamnya, opsir setempat, jemaat dari orang muda, orang dewasa, dengan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan memberkati. Tidak lupa juga kami berdoa untuk sekolah Koros 2 Bandung. Kami serahkan bagi semua guru, bagi siswa-siswi di dalam tangan Tuhan, agar mereka boleh menjalani semua dalam pertolongan dan kehendak Tuhan. Kalau anak-anak akan melakukan ujian, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk penyangkalan diri yang dilakukan baik oleh pengurus maupun dewan guru. Tuhan menolong dan memberkatinya. Tidak lupa juga kami menyerahkan institusi Panti Asuhan Maranatha Bandung. Tuhan akan tolong bagi opsir pemimpin dan staf, semua anak-anak yang dilayani. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Hari ini lagi dan untuk seterusnya kami pasti dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Segala keluh kesah kami, ucapan syukur kami, semua yang terjadi dalam hati kami, dalam kehidupan kami, Engkau sangat mengetahuinya. Semua terbuka di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Mayor Murgiati. Selamat pagi Om Selamat Tante yang di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati.